Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Safiratul Rahmah ingin mempresentasikan hasil kajian SLR saya mengenai aplikasi edukasi berbasis Islamic Culture untuk memfasilitasi kemampuan numerasi dan profil pelajar Pancasila. Di sini saya akan membahas kajian saya, di antaranya yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, kajian teori, metodologi, hasil temuan, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk bagian yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini memuat latar belakang dari alasan dipilihnya judul tersebut sebagai penelitian ini. Yang pertama yaitu karena Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim tentunya memiliki budaya dan nilai-nilai Islam yang sangat kental. Oleh karena itu, pemanfaatan nilai-nilai Islam dalam pendidikan diharapkan dapat membentuk karakter pelajar yang berintegritas dan memiliki kemampuan numerasi yang baik. Dengan memanfaatkan teknologi dalam bentuk aplikasi edukasi, diharapkan dapat memfasilitasi kemampuan numerasi dan profil pelajar Pancasila dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang kuat di dalamnya. Kemudian yang kedua mengenai kajian teori yang dibahas dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada aplikasi edukasi, kemampuan numerasi, dan yang terakhir profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga mengenai metodologi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode SLR dengan tahap-tahap, yaitu yang pertama ada background and purpose, yang kedua ada research question, yang ketiga ada search process, yang keempat ada inclusion and exclusion kriteria, yang kelima ada quality assessment, yang keenam ada data collection, dan yang terakhir ada data analysis. Selanjutnya untuk hasil temuan dari penelitian ini, yang pertama untuk menjawab mengenai jumlah sebaran pengembangan aplikasi edukasi dengan beberapa variabel. Nah, variabel yang dimaksud ini adalah yang pertama pengembangan aplikasi edukasi dengan memfasilitasi kemampuan numerasi. Kemudian PPP yaitu profil pelajar Pancasila. Terus yang ketiga, diagram yang ketiga yaitu aplikasi edukasi dengan budaya Islam. Kemudian aplikasi edukasi dengan numerasi dan Islam. Kemudian aplikasi edukasi dengan budaya Islam dan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir pengembangan aplikasi edukasi dengan budaya Islam, numerasi, dan profil pelajar Pancasila. Nah, bisa dilihat hasilnya dari diagram tersebut. Nah, untuk jawaban yang ketiga yaitu mengenai sebaran jenjang pendidikan yang biasa digunakan sebagai target pengembangan aplikasi edukasi. Nah, jenjang pendidikan yang biasa digunakan dalam aplikasi ini mencakup 4 tingkatan, baik pada jurnal atau artikel internasional maupun nasional, memuat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Untuk hasilnya bisa kita lihat dari data tersebut. Kemudian untuk yang terakhir yaitu mengenai perkembangan artikel jurnal yang membahas aplikasi edukasi dengan berbagai variabel pendukung. Variabel pendukung ini termasuk dari budaya Islam, kemampuan numerasi, dan profil pelajar Pancasila. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 2022 mengenai pasang surut. Namun paling tinggi itu kenaikannya terjadi pada tahun 2021. Nah, pembahasan dari data tersebut, yang pertama, kita dapat mengetahui bahwasannya data yang disajikan dalam tabel yang pertama tadi, ternyata belum ada pengembangan aplikasi edukasi berbasis Islamic Culture untuk memfasilitasi kemampuan numerasi dan profil pelajar Pancasila. Mayoritas dari penelitian yang udah ada itu hanya membahas satu variabel saja seperti Islam aja atau kemampuan numerasi saja.
hingga 2 variabel saja. Kemudian jawaban yang kedua, pada setiap tahunnya perkembangan artikel yang meneliti atau mengembangkan aplikasi edukasi berbasis Islami untuk memfasilitasi kemampuan numerasi atau profil pelajar Pancasila mengalami pasang surut, baik pada artikel jurnal nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, jenjang yang pendidikannya paling sering digunakan sebagai sampel penelitian dalam pengembangan aplikasi edukasi dalam berbagai variabel adalah perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan pada jenjang perguruan tinggi, pola berpikir mahasiswa itu sudah sangat kompleks, sehingga lebih mudah memahami media pembelajaran yang diintegrasikan dengan berbagai macam hal. Selain itu, mereka juga sudah mempunyai pemahaman konsep yang kuat sehingga lebih mudah untuk menerima hal-hal baru. Untuk daftar pustaka dari penelitian ini mengambil artikel jurnal nasional dan internasional yang didapat dari riset dari Google Scholar, Publish or Perish, dan lj.com. Dengan total jurnal yang digunakan sebanyak 17 artikel jurnal nasional dan 11 artikel jurnal internasional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.